yang kami hormati tim sosialisasi OJK Jember, serta yang berbahagia Bapak dan Ibu peserta pelatihan UMKM Go Digital yang telah hadir pada sore hari ini. Mohon perkenalkan, saya Desta yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Sebelum kita mulai acara yang bermanfaat pada hari ini, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini Selasa 31 Oktober 2023 dalam acara pelatihan UMKM Go Digital. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Baik, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa untuk hari ini saya persembahkan untuk keluarga besar Partai Nasdem, keluarga besar Bapak Haji Charles. Mudah-mudahan beliau tetap jaya dan tetap bisa aktif beraktivitas. Amin. Dari tahun 2024 dan seterusnya. Amin. Kemudian doa selanjutnya yaitu untuk istri beliau yang sedang sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Amin. Dan diberi kesembuhan. Amin. Dan dapat mendampingi Bapak. Amin. Doa berikutnya yaitu untuk keluarga besar UMKM kita semua. Mudah-mudahan kita terus berjaya. Amin. Amin. Untuk kelangsungan hidup kita juga dan untuk kemajuan para UMKM Jember khususnya. Amin. Yang terakhir yaitu untuk keselamatan bangsa kita di dalam menghadapi pemilu. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Amin. Tidak ada masalah-masalah, diberi damai sampai Amin. akhir acara nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan wasif biha alaina anta wa tu'asim biha alaina ahla wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma inna nas'aluka fi'lan khairan wa tarkan minka wal musyakin. Allahumma ya Qadiri ya Hamid ya Latif ya Muhib ya Amin ya Latif amina bi'adalika amru bika ya masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa taslim biha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Al-Fatihah. Yaitu sambutan dari anggota Komisi 11 DPR RI Bapak Haji Charles Regiansa Esos MIKOM yang akan kita dengarkan melalui telekonferensi karena beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Kepada Bapak Haji Charles Regiansa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat dan semakin berdaya. Yang terhormat Bapak Hardi Rofik Nasution, Kepala OJK Jember atau yang mewakili, yang kami hormati para narasumber pada talk show hari ini, Owner Surabaya 45 Pak Jo serta tim sosialisasi OJK Jember, yang saya banggakan para pelaku UMKM di Kabupaten Jember. Pertama, terima kasih kepada OJK yang selama ini memberikan fasilitas kepada kami dalam rangka mengembangkan UMKM melalui pelatihan semacam ini. Kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu para pelaku UMKM yang berkenan mengikuti kegiatan upgrading ini untuk pengembangan usaha yang dimiliki. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, di mana UMKM berkontribusi terhadap PDB hingga 60,5%. Di Kabupaten Jember pada tahun 2020 setelah terdampak pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi yang awalnya tumbuh rata 5% menjadi minus 2,98%. Nah, pandemi menjadi pelajaran bagi kita bahwa perlu adaptasi demi keberlangsungan bisnis, khususnya pelaku UMKM yang mengandalkan masyarakat umum sebagai pasar utama. Untuk itu, salah satu bentuk adaptasi yang perlu dilakukan adalah digitalisasi UMKM atau sesuai dengan tema kita hari ini, UMKM Go Digital. Pemasaran produk digital melalui Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain, dan tentunya juga pemasaran digital juga bisa dilalui melalui Tokopedia, Shopee, Marketplace, Lazada, OLX, dan lain-lain. Untuk itu saya berharap Bapak Ibu dapat menyimak dengan baik talk show hari ini untuk kemudian bagaimana memanfaatkan media-media tersebut untuk mengembangkan pasar bisnis UMKM. Saya pribadi Haji Charles Regiansa tergerak untuk mengajak Bapak Ibu selaku pelaku UMKM, karena istri saya sendiri merupakan pelaku UMKM di beberapa bidang dan merasakan dampak dari pandemi ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu yang berbahagia, sampailah kita pada acara inti pada sore hari ini, yaitu pelatihan UMKM Go Digital bagi pelaku UMKM Kabupaten Jember yang akan dipandu oleh Saudari Ani Jamadi selaku General Manager K-Radio. Dan juga untuk pematerian yang akan diberikan oleh Ibu Arinda Rohmi selaku Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen, dan juga Bapak Samsul Bahari selaku Direktur Marketing Surabaya 45. Untuk itu saya selaku pemandu acara akan mempersilahkan Saudari Ani Jamadi selaku moderator untuk mengambil alih jalannya acara. Baik hadirin, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah moderator kita Ani Jamadi. Terima kasih yang baik dan luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa menyapa dan bertemu dengan para pelaku UMKM Jember yang luar biasa keren-keren ini ya. Cantik-cantik semua, ada beberapa yang ganteng, tapi
Iya, makanya datang tepat waktu tadi. Selain dari Jerman juga katanya ada dari Nabi Puji. Mana kakak dan Puji? Selamat datang Ibu di depan dan manis sekali loh senyumnya. Kemudian ada juga yang dari Kalimantan. Mana kakak dari Kalimantan? Paling banyak. Haji Cermas Juara. Oke, satu pantun Bapak Ibu semua yang sedang semangat. Jawab cakep ya Ibu ya. Pergi ke seberang naik sampan. Cakep. Sampan berlaku di dekat pesantren. Cakep. Selamat datang hadirin sekalian. Cakep. Orang UMKM Jember yang keren-keren. Cakep. Langsung saja izinkan saya bergabung dengan kedua narasumber yang sudah hadir di atas. Iya, lagi nyangkut. Oke, luar biasa sekali. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tadi sudah di-spill sama Mbak MC kalau pada sore hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Arinda Roni, dia adalah Kepala Subbagian Edukasi dan juga Perlindungan Konsumen dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Jember. Apa kabar Mbak Cantik? Kalau saya biasanya panggil beliau Mbak Omi panggilan saya. Iya betul. Nama panggung ya. Nama panggung. Nama aslinya Arinda, tapi nama panggungnya Omi. Alhamdulillah sehat kali ini, banyak juga sama cantiknya loh. Luar biasa kan ibu-ibu UMKM dan bapak-bapak. Ibu-ibunya juga cantik-cantik, yang merasa pakai jilbab mungkin. Cantik-cantik. Oke, ngomong tentang yang cantik di sini kita sodorkan kita yang tidak cantik di sini tapi keren juga ya. Ada Direktur Marketing Percetakan Surabaya 45 ya, betul ya, Mas Samsul Bani. Apa kabar Mas? Sehat ya Mas ya? Iya, terlihat alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini masih muda loh Mbak dan sudah jadi pengusaha sukses gitu. Ini ilmunya yang nanti harus dibagi-bagikan ini bagi para hadirin di sini agar pulang bisa membawa manfaat dan bisa membawa ilmunya. Oke, mungkin langsung saja Mbak Omi boleh ya, The First Lady bisa menyampaikan paparannya terkait dengan literasi keuangan digital. Mungkin waktunya 10 menit ya Mbak ya, nanti bagi-bagi. Dan mohon disimak karena nanti kita juga akan ada sesi tanya jawab di mana hadirin yang ada di sini juga langsung bisa bertanya kepada ahlinya terkait dengan keuangan digital, bisa tanya ke OJK juga. Kemudian terkait dengan bagaimana UMKM itu bisa go public go digital, bisa nanti Mas langsung. Mbak Omi silakan. Oke, terima kasih Mas. Ibu-ibu, Mas, saya panggil Mas saja ya. Saya izin ke bawah. Biar saya nggak terlalu tinggi gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UMKM Jember Berdaya. Orang semangat. UMKM Jember Berdaya. Wah, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua dong. Iya, Bapak Ibu semua yang ada di sini, terima kasih kesempatannya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan beberapa hal, terutama terkait dengan apa sih yang paling penting adalah apa sih OJK? Sudah ada yang tahu belum Otoritas OJK itu apa? Jasa keuangan. Ya, betul. Otoritas Jasa Keuangan. Nah, apa bedanya sama Bank Indonesia? Nanti aja dulu itu. Oke, mungkin next slide Mas. Jadi kita akan sedikit pengenalan OJK ya. Jadi OJK itu sebenarnya dulu itu kita gabungan dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan gitu. Jadi ada beberapa tugas di Bank Indonesia dan ada beberapa tugas di Kementerian Keuangan yang kemudian dipandang oleh pemerintah
Jadi tanpa adanya polisi, masyarakat itu sudah paham dengan sendirinya untuk memitigasi mereka untuk bisa menyelamatkan diri dari segala macam kejahatan. Oke, jadi bentuklah OJK. Next, Mas, boleh. Nah, dan ini yang sudah kami sampaikan tadi, tugas dan fungsi OJK. Tugasnya OJK itu mengatur, mengawasi, melindungi. Itu tagline dari OJK. Apa sih tugas OJK? Gampangnya aja, mengatur, mengawasi, melindungi. Apa yang dilindungi? Industri jasa keuangan. Oke, next lagi. Nah, itu sudah sekilas dari OJK, sudah paham ya apa bedanya, apa hubungan kekerabatan antara OJK, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Nah, yang sekarang yang saya jawab, yang kami ingin sampaikan adalah posisi yang sekarang, apalagi setelah COVID ya. Setelah COVID itu sepertinya adalah cikal bakal namanya digitalisasi. Karena kita sudah nggak bisa bertemu, kita sudah nggak bertatap muka, akhirnya kita mainnya adalah digitalisasi. Dan digitalisasi ini semakin merebak dan semua tidak hanya industri jasa keuangan, semua hal semuanya sudah digitalisasi. Zoom, kuliah aja pakai digitalisasi. Kuliah aja kita bisa di mana walaupun atasannya pakai kerudung tapi bawaannya ternyata pakai Android gitu ya kan. Kalau yang sekarang, nah ini juga yang harus kita pahami bahwa namanya literasi keuangan dari masyarakat kita itu memang dari tahun ke tahun semakin tumbuh. Apa sih literasi? Apa sih inklusi? Literasi itu kayak misalnya kita ngerti. Misalnya nih ibu punya tabungan, pasti ibu punya tabungan ya. Ibu Cinta Bu? Ibu Tika ya. Ibu Tika. Nah, Ibu Tika ini pengusaha baju muslim misalnya. Kok tahu? Ibu Tika ini Luar biasa. Alhamdulillah, tipis gitu. Ya, jadi yang namanya Ibu Tika ini pengusaha baju muslim, gitu. Punya namanya tabungan deposito banyak, ada 10, ada 15 dan Amin. banyak banget pokoknya. Gak cuma di satu bank, ada di bank lain. Amin. Tapi pas waktunya ditanyain, Bu apa sih bedanya tabungan sama deposito? Ya pokoknya kayak nyimpen Mbak. Aku gak ngerti, pokoknya nyimpen duitku benda inti-inti misalnya kayak gitu ya. Itu berarti literasinya kurang. Karena Ibu Tika masih make aja. Kalau make itu namanya inklusi. Inklusi itu adalah tingkat kita atau tingkat masyarakat menggunakan produk. Jadi Ibu Tika ini sudah inklusif nih, Ibu sudah menggunakan produk, tapi literasinya belum. Gitu. Dari sini udah bisa ada gambaran ya apa bedanya literasi sama inklusi. Jadi dari segi wawasan sebenarnya dari tahun ke tahun 2013 sampai 2022 kita itu sudah meningkat. Dan di tahun 2022 sendiri pengetahuan atau wawasan terkait keuangan digitalnya kita masih 41%. Gitu. Terus inklusinya itu 56%. Nah ini kita pakai dari misalnya di sini ada 100 orang, 56 itu pakai produk, tapi yang ngerti cuma 41. Bahasanya gitu. Yang pakai 56, yang ngerti cuma 41, itu PR-nya. Lah terus yang pakai ini gimana kok dia bisa pakai? Oh ya melo-melo aja langsung pakai. Kan bisa aja ya Bu ya. Sekarang itu tetangganya kok kelihatannya sukses ya, kok kelihatannya enak, dapat bunga, dapat ini, aku juga pakai lah kan. Budayanya seperti itu. Dan disinilah yang juga akhirnya jadi tantangan. Celah-celah literasi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para penjahat digital atau bahasa kerennya, bahasa anak Gen Z yang sekarang itu adalah cybercrime. Gimana Bu? Coba buktikan. Cybercrime. Jadi itu adalah kriminalitas yang menggunakan teknologi informasi. Oke, next saja ya. Jadi ini adalah pandangan sekilas. Nah ini juga gak semua yang namanya ada duit-duitannya itu OJK. Kayak misalnya Shopee beli ini, Shopee ini. Wah itu aku ada kendala di Shopee, ada ini. Lapornya ke OJK. Nah ini ada namanya Shopee Pay, maksudnya namanya pembayaran ya, lintas pembayaran itu Bank Indonesia. Produknya sendiri, barang
ya Bapak Ibu. Jadi finansial teknologi itu adalah transaksi keuangan yang menggunakan teknologi. Gitu. Next. Nah ini saya dulu tadi ya. Apa sih sebenarnya fintech peer-to-peer lending? Jadi kalau misalnya gampangannya ya, kita itu ada namanya sebuah wadah yang namanya adalah perusahaan fintech. Oke, misalnya di sini ada sebuah wadah namanya perusahaan fintech. Kemudian ada yang punya duit, ada yang butuh duit. Nah, yang butuh duit, yang punya duit dia nempatin di fintech. Nih saya punya duit 100 juta gitu. Nah, yang butuh duit dia pinjam di situ. Jadi sebenarnya fintech itu adalah tempat transaksi. Jadi kalau misalnya ini bisa dibilang kayak pasarnya gitu. Pasarnya di situ ada penjual dan ada pembeli. Ada yang memberikan modal, ada yang meminjam modal. Gitu, ada yang butuh modal seperti itu. Cuman ini sama aja seperti bank sebenarnya, seperti perbankan juga gitu kan. Ada yang naruh tabungan, ada yang naruh deposito, tapi ada yang juga butuh duit dari kredit. Sama sebenarnya karena kalau yang ini itu by teknologi. Gitu namanya peer-to-peer lending. Oke, next. Nah, ini juga sebenarnya sih kalau misalnya bahasa yang sering kita dengar ya, peer-to-peer lending itu kalau di bahasa yang dimasyarakatkan dan digaungkan itu adalah pinjol Bapak Ibu. Gitu, pinjaman online. Bahasa kerennya peer-to-peer lending. Gitu, bahasa familiarnya pinjaman Online, tapi pinjol. apakah pinjaman online itu masalah? Enggak juga. Namanya itu ada namanya pinjaman online legal dan ilegal. Yang masalah itu adalah yang Ilegal. Itu. Nah, yang legal yang harus dicatat oleh Bapak Ibu, yang legal itu hanya mengakses 3 hal. 1, kamera. 2, mikrofon. 3, lokasi. Nggak ada yang namanya kita mengakses kontak handphone. Jadi kalau misalnya ada yang ini kemudian ada namanya apa yang sampai mencaci maki dan sebagainya di teman-teman itu sudah bisa Ilegal. dipastikan bahwa itu ilegal. Itu kalau misalnya ternyata itu legal pasti akan dikenakan sanksi oleh OJK atau diberikan punishment atas pelanggaran yang dilakukan. Pasti ada action di situ karena kita OJK berhak untuk melakukan penindakan terhadap lembaga-lembaga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Gitu. Jadi yang di sini Bapak Ibu harus hati-hati. Kenali dulu kebutuhannya. Jangan dahulukan keinginan daripada kebutuhan. Gitu kan ya? Kebutuhannya apa? Kalau misalnya kita hanya melihat gaya-gaya doang, tetangga kok punya ini sepeda baru, tetangga kok punya mobil baru, mobilnya bagus, linis, ya kayak gitu. Padahal dalamnya itu kotor semua. Kelihatannya jalan keluarnya aja kewesan ya Bu ya. Habis masuk mana itu namanya tempat magic. Padahal dalamnya itu berantakan. Bisa-bisa itu mobilnya nggak jalan, gitu kan? Kelihatannya cantik aja. Oke, next. Nah, ini juga jangan lupa Bapak Ibu bahwa pay letter. Nah, ini biasanya terjebak yang suka Shopee, yang suka Tokopedia. Kalau ibu saya yakin sih nggak sampai kayak gitu. Biasanya anak-anak ya Bu ya, yang sekarang anak-anak milenial itu pasti sambil tiduran, wah baju bagus, Shopee pay letter. Nah, cuma tinggal cepet Dikirim. kirim cair, tapi kamu yang minta duit mau bayar gitu. Nah, ini juga yang harus diwaspadai anak-anak yang sekarang memang harus makanya yang sasaran sekarang ini dengan digitalisasi, sasaran kita itu malah ke mahasiswa, malah ke anak-anak sekolah, karena mereka lah yang pengguna teknologi yang paling besar. Masyarakat yang paling bisa menggunakan teknologi itu adalah mereka. Jangan salah juga yang kena pinjol ilegal juga
Jadi hal yang paling penting adalah pahami kemampuan melunasi. Itu yang paling penting. Jangan dahulukan keinginan, harus dahulukan kebutuhan, dan pastikan bahwa kita itu sanggup membayar. Gitu. Next. Mungkin ini kita sekilas ya, securities crowdfunding itu kayak kalian terlalu gaul sih bahasanya ya. Jadi sebenarnya ini sama aja kayak yang tadi. Dia ini sebuah perusahaan yang menampung bukan menampung, yang bisa mengakomodir bagi pengusaha-pengusaha atau UMKM yang membutuhkan dana. Jadi misalnya tadi Ibu Tika, saya mau produksi baju muslim dengan kapasitas yang besar, dengan total kebutuhan dana saya 3 miliar. Kebutuhan dana saya 3 miliar, saya nggak punya dana untuk itu, tapi saya juga nggak bisa mengakses perbankan karena mungkin pinjaman yang sudah misalnya mentok dan mungkin nggak bisa CC, mungkin bisa jadi atau hal lainnya. Dan kemudian saya tapi butuh pendanaan ini. Nah, kemudian ketika ini membuatlah proposal, buat proposal ini nanti kalau saya itu buat ini baju muslimah ini nanti kira-kira omsetnya itu segini-segini dan pengembalian dananya kira-kira berapa bulan. Misalnya diestimasi 6 bulan, diestimasi 6 bulan akan kembali modal dan akan yang memberikan saya pendanaan itu akan diberikan pembagian hasil misalnya berapa persen, 2,5% bagi yang menanamkan saham ya, kalau bahasanya menanamkan saham. Nah kemudian diajukanlah nih misalnya ke salah satu ini ya syariah, itu misalnya ini Syafiq Digital Indonesia itu adalah crowdfunding syariah. Misalnya hai Syafiq, saya mau ada ini proposal ini nanti siapa yang menaruh dana akan memberikan pembagian hasil 2,5%. Oke, setelah itu oleh Syafiq ditaruhlah di platformnya dia, di websitenya dia. Di websitenya dia akan dibuka. Mas siapa? Robi. Oke, Robi. Ya. Mas Robi. Nah, kemudian Mas Robi ini banyak dananya. Amin. Saya mau muter dana saya nih, saya punya dana 1 miliar. Amin. Tapi saya nggak punya usaha, jadi saya mau naruh saham aja. Gitu. Akhirnya Mas Robi ini naruh di situ 1 miliar untuk membeli sahamnya Ibu Tika. Oke. Mas Robi mempelajari, oh ini kira-kira pengembalian saya 6 bulan, berarti 6 bulan nanti saya 2,5% dari 1 miliar berapa, langsung gitu. Oh ini kayaknya usahanya Butika ini juga worth it ya, bisa nih, bagus menghasilkan. Oke, saya mau nih 1 miliar, saya taruh semuanya misalnya, saya taruhnya 1 miliar juga. Transfer Bu. Langsung Butika dapat 1, ternyata dapat lagi sampai akhirnya terkumpul 3 miliar. Kemudian dari 3 miliar itu mau jualan dan kemudian dapat bagi hasilnya ke Sobi. Sebenarnya lagi-lagi crowdfunding itu by project ya Bapak Ibu. Jadi dia itu siapa yang punya project, punya dana, dianalisa oleh masing-masing perusahaan ini. Setelah dianalisa, oke, sepertinya usaha ini bagus dan dia pasti akan platform ini dia pasti akan memperhatikan jangan sampai
1 miliar butuhnya. expand 5 miliar gitu kan, biasanya gunakan ini. Next. Nah ini salah-salah umum ya, tapi kembali lagi masing-masing SCF itu atau securities crowdfunding itu beda-beda. Jadi masing-masing crowdfunding itu akan memiliki kriterianya sendiri. Oke, next. Nah, oke, dari yang sana kita sudah ngomong namanya OJK, kita sudah ngomong apa nih supportnya OJK untuk membantu UMKM ya, kita sediakan namanya securities crowdfunding untuk membantu UMKM yang belum go public bisa mendapatkan pendanaan dengan menggunakan itu. Dan yang ketiga, nah ini tadi efek dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan, efek dari kita mendapatkan permodalan dari baik itu perbankan maupun dari securities crowdfunding atau pinjaman online yang legal. Kita itu ada namanya pencatatan di sistem layanan keuangan, informasi keuangan, sistem layanan informasi keuangan. Jadi semua transaksi, maaf ya, dalam hal ini kaitannya dengan pinjaman, itu akan tercatat di yang namanya slip. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu pinjam di pinjaman online, akan terdaftar di sini, akan terbaca. Koneksi. Ya, terkoneksi semuanya akan masuk. Leasing pun juga masuk di sini. Kalau misalnya ada pinjaman motor, misalnya mobil, akan masuk di sini. Bagaimana kualitasnya? Ini kenapa ada? Hal ini untuk bisa menjadi industri jasa keuangan untuk memberikan pinjaman, gitu. Industri pun juga pengennya juga memfasilitasi Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan permodalan. Tapi karena pinjaman itu diberikan dengan menggunakan dana masyarakat, maka industri jasa keuangan itu memiliki kewajiban untuk menganalisa calon-calon yang akan menerima uang, gitu. Jangan sampai industri jasa keuangan ini salah memberikan. Kalau salah memberikan, bisa-bisa nanti yang naruh dananya Ditarik. iya, teriak-teriak. Kok ini? Nah makanya kalau misalnya sampai ada yang industri jasa keuangan yang sampai nagih-nagih dan sebagainya, itu tidak lain kepentingannya juga untuk kembalikan duitnya si penabung, gitu. Jadi kita harus sama-sama saling support ya, dari peminjamnya juga suportif, kalau waktunya bayar sudah dibayar, dan dari industri jasa keuangannya pun juga pasti juga akan ada seleksi-seleksi untuk bisa memberikan dana itu. Dan ini dari slip itu sendiri ada beberapa yang bisa kita dapatkan informasi di situ dari data pokoknya yang biasa ya. Kemudian ringkasan fasilitas. Jadi kalau misalnya ada macet di situ, kebaca di situ fasilitas yang paling tinggi itu apa? Misalnya kalau kita bahasa ininya macet ya, itu sudah ada setahun itu nggak pernah bayar. Nah itu dia terlihat di situ. Riwayatnya pembayaran angsurannya nunggak 1 bulan, hari pun juga kebaca di situ. Nunggak 1 hari pun akan kebaca di situ. Kemudian informasi dia pernah kredit kemana aja, kemudian agunannya apa, penjaminnya siapa. Nah ini semuanya terbaca di situ. Jadi yang ini juga harus sangat-sangat selektif juga, jangan sampai namanya pinjam tapi tidak ada sudah ada niatan tidak mau bayar. Itu kan banyak ya sekarang itu, apalagi kalau datang tidak ilegal nggak apa-apa wes gitu kan, tapi ujung-ujungnya konsekuensinya nama baik kita yang tercemar karena mereka juga tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengawasi. Sama kayak polisi itu kalau misalnya ada yang istilahnya apa ya, kalau misalnya ada orang yang berjudi di suatu tempat, tapi yang orang-orang di sini tuh menikmati judinya tidak ada yang melapor. Ya kan polisi bukan dewa ya, polisi bukan dewa, belum tentu juga polisi akan tahu gitu. Ya pas ketika nanti tahu ya bisa langsung digrebel. Tapi kalau nggak tahu ya apa harus tahu, karena ya polisi juga manusia, sama juga dengan OJK. Kalau tidak ada yang melapor, tidak ada ya kita juga nggak tahu. Jadi Bapak Ibu yang ada di sini pun juga harus mengawasi dirinya sendiri. Kalau misalnya ini ada yang nggak benar, sampaikan. Ada namanya kita itu layanan aduan ya, layanan informasi juga di situ. Kalau misalnya ada arisan-arisan yang nggak benar gitu kan, itu bisa disampaikan, dilaporkan. Jangan sampai ada banyak korban yang
malah menghilang. Tapi setelah itu Kabur. saya habis gini. Kayak harus selesai Ibu sekalian. Next. Nah ini juga ini sama-sama aja kayak yang tadi. Sering itu juga kita kenalnya gap ya, informasi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang musik sama gap itu sama aja. Oke, next. Nah ini kemudian, kalau yang ini saya yakin ibu-ibu di sini itu pasti Menteri Keuangan, ya kan? Jadi saya ngomong seperti ini itu kayak saya kayak ngomongin ikan berenang, ya kan? Ikan kan sudah pandai berenang, makanya saya ngajarin ikan yang berenang. Saya yakin boleh di sini sudah paham bagaimana resep perencanaan keuangan, membedakan antara namanya usaha kantongnya bisnis dengan kantongnya pribadi itu sudah pasti. Dan yang paling penting adalah kita itu juga harus bisa bukan menyisakan tapi menyisihkan. Gitu. Kalau yang ini ya dalam konsep kita itu sebenarnya itu juga diadop dari pembelajaran kita di agama ya, yang zakat, infak, sedekah, kondangan. Loh, kok kondangan masuk juga ya, itu maksudnya itu biaya sosial itu pasti ada. Gitu. Dan ini pun juga harus disiapkan dari sejak dini, karena kita itu mungkin masa-masa usia segini kan kita lagi dapat-dapatnya bisa produktif ya, kita menghasilkan uang. Ada yang sudah sukses, tapi lambat laun ketika usia kita sudah mulai berkurang, usianya bertambah, gitu kan? Usia kita bertambah, terus daya tahan tubuh berkurang, apalagi dengan modernisasi segala macam usaha, pasti akan kedalam waktu. Maka karena itu, Bapak Ibu kalau misalnya sudah ada dana diputar atau diinvestasikan, kalau misalnya memang tidak ada diinvestasikan ya ditabung, paling tidak diam-diam. Dan itu sudah saya yakin Bapak Ibu sini lebih canggih daripada saya di sini. Oke, next lagi. Nah ini tadi ya, tadi sudah ngomong pinjaman online. Sekarang ini ada namanya investasi bodong. Bapak Ibu semua yang di sini ini harus benar-benar dicatat bahwa di sekeliling kita itu nggak semuanya baik, gitu kan? Di sekeliling kita itu nggak semuanya jujur. Bisa jadi derai air mata itu adalah derai air mata buaya. Mana ada buaya menangis? Kayaknya bangun kebanyakan drama. Jadi itu yang memang harus diwaspadai ya Bapak Ibu semuanya. Jadi investasi bodong yang awalnya ya manis-manis, tapi sebenarnya itu hanya tipu muslihat. Manis-manis di depan, nanti dapat benefit ini, kemudian nanti setelah berapa lama pasti itu awal-awal itu pasti akan diiming-imingi dengan keuntungannya. Itu sudah logis. Makanya dua hal ini sangat penting, legal dan logis. Kalau misalnya dia legal, kalau misalnya ada apa-apa, itu bisa, Bapak Ibu itu punya tempat mengadu. Mau mengadu ke siapa? Kalau misalnya ada yang misalnya kalau sekolah ya, ini yang nakal itu dari sekolah SMA 2 ya kita ngelapornya ke SMA 2 sama kayak kalau misalnya dia anak-anak yang gak punya penaungan, kita mau melapor ke siapa, kayak gitu. Gampangnya kayak gitu, kita gak ada tempat mengadu. Dan yang kedua yang paling penting, logis ini benar-benar harus diperhatikan. Kalau misalnya kita nanam segini terus habis itu kita dapat keuntungan, ini juga ada loh kasus baru itu. Muslihatnya itu keuntungan itu diberikan harian. Jadi kelihatannya nggak besar, tapi kalau dibulankan keuntungan dia itu bisa 2 kali lipat. Lebih malah. Gitu, lebih malah. Nah ini juga harus kok nggak masuk akal ini, duitnya dari mana? Terus diusut juga ini diputarnya, kita naruh dana segitu terus dana kita diputarnya buat apa? Kok bisa dana kita balik segitu itu dapatnya dari mana? Nggak apa-apa Bu, cerewet-cerewet untuk urusan ini nggak ada masalah. Yang penting kita selamat, gitu kan? Nah, terus gimana cara ngeceknya legal? Oh belum ya, coba Mas next. Oh belum. Jadi kalau kita mau ngecek legal kali
B, gitu aja misalnya B, perusahaan B terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ya, gitu. Oh, berarti sudah diawasi, bisa. Oke, next. Next, jaga data pribadi. Ini juga Bapak Ibu modus social engineering. Jadi ini gimana ya? Kalau misalnya kita cerita itu social engineering itu kadang kita itu ditelepon, kemudian digiring. Kita seakan-akan ngomong iya kalau bahasa kita itu kayak dihipnotis gitu. Bahasa kan, saya nggak merasa loh, saya nggak merasa, tapi kok iya aja saya ngasih password, saya ngasih OTP, saya ngasih PIN gitu. Jadi sebenarnya kalaupun kita itu ke industri jasa keuangan, misalnya kita ada telepon dari yang tiba-tiba munculnya itu seakan-akan dari kontak center gitu kan. Tapi kalau selama itu minta OTP, minta PIN, minta password, itu sudah yakin pasti bukan dari industri jasa keuangan. Itu pasti namanya social engineering. Jadi psikologis Bapak Ibu itu digiring ke sana. Lagi nyetir gitu kan? Lagi nyetir tiba-tiba di telepon, oh ini ada asuransi begini ya. Sampai jatuh, oh ini bisa. Tahu nih, gitu kan? Sudah pasti ada paling tidak di sini 1-2 orang yang pernah mengalami hal yang seperti itu, walaupun bisa saja nggak kena, gitu kan? Berarti Bapak Ibu sudah diterima. Oke, next. Nah, ada lagi sniffing. Ini juga bahaya juga nih. Jadi kalau misalnya nih tiba-tiba Bapak Ibu itu ada WhatsApp undangan.apk. Ini kami mengirimkan undangan. Jangan serta-merta langsung download ya Bapak Ibu ya. Nah, itu namanya kecanggihan modernisasi kita dalam bertransaksi juga diiringi kejahatan-kejahatan. Dan kadang kejahatan itu tidak pernah terpikirkan oleh kita. Saking pintarnya pencuri gitu kan. Emang rata-rata begitu, pencuri itu memang selalu lebih maju daripada polisi gitu kan. Polisi menangkap karena yang namanya pencuri kalau cara ini sudah klasik, sudah biasa, sudah terbaca oleh polisi, dia pasti akan melakukan untuk mencari kejahatan yang lain. Itu akan terjadi. .apk. Oh ini tiba-tiba ini jasa kurir JNT. Bapak Ibu ada paketan, jangan langsung serta-merta di-download. Ketika di-download, HP Ibu itu ada mobile bankingnya. Ada tipsnya dari dari senior kami itu. Ada tipsnya kalau misalnya dia itu punya 2 handphone. Yang handphone satunya itu pure untuk mobile banking. Tidak ada WhatsApp, tidak ada apapun di situ, tidak ada message. Ya, jadi kan kalau misalnya pun download .apk, dia nggak akan nyedot aplikasi-aplikasi perbankan gitu. Tapi kan ya masa saya beli 2 HP itu bisa nggak ada kayak gitu kan? Ya, itu tips lain, tips and trick gitu. Bisa dipakai di sana. Tapi yang jelas pulang masing-masing. Jangan serta-merta. Oke, next. Nah ini Bapak Ibu WhatsApp-nya ya 081157157157157 24 jam. Jadi kalau misalnya mau nanya ini Bapak Jasa Keuangan ini terdaftar dari awasi oleh OJK apa enggak, bagaimana sekarang posisinya, apakah di home atau bagaimana, bisa nanya ke kontak 157. Ini namanya kontak 157. Dan emailnya pun juga ada konsumen ojk.ojk.go.id. Telepon pun langsung 157. Makanya boleh. Oke. Bisa saya geser? Bisa. Oke, next. Nah, ini untuk kita tuh ada namanya aplikasi portal perlindungan konsumen. Jadi misalnya Bapak Ibu menemukan hal-hal yang tadi itu, misalnya menemukan ada arisan-arisan online yang tidak jelas, apa investasi, tawaran-tawaran investasi bodong, Bapak Ibu bisa mengakses APPK untuk penyampaian informasi. Jadi ada informasi di sini misalkan ini. Kemudian kalau mau tanya-tanya,
Surabaya 45 ya, Surabaya 45 yang kalau kita jalan-jalan itu cabangnya udah kita lihat ada di mana-mana, dan beliau ini akan langsung bertukar ilmu, share ilmu kepada kita semua dari sini. Tanpa basa-basi lagi ya, basa-basi ya, monggo langsung saja, mungkin bisa dibersihkan sehingga nanti kita bisa langsung sesi diskusi dengan menjawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Singkat aja ya, buat saya langsung bawa aja kan. Bawa aja itu. Habiskan waktunya ya. Luar biasa. Oke, ini dari mana semua ya? Dari Jember, coba angkat tangan. Dari Jember semua. Dari Jember saya dong yang bukan dari Jember. Dari mana? Dari Surabaya Mohon maaf nanti kalau secara ngomong saya agak aneh karena saya bukan orang Jember ya. Saya orang Solo. Oh, Solo. Oh, lebih halus. Soloist. Seorang Makassar. Soloisme. Kalau Surabaya 45 dari sisi direktur utama itu orang Surabaya, makanya namanya Surabaya 45. Ya, itu simbol kecintaan kita kepada negara kita ya. Yaitu kita merdekanya di tahun 45 bahkan diabadikan dalam bentuk film. Oke, dari Jember semua ya. Coba yang dari Jember Sumbersari, mana Sumbersari? Sumbersari. Wih, tetangga saya. Sumbersari. Tadi katanya Sulawesi. Tinggalnya. Makanya itu. Tinggalnya Sulawesi. Sulawesi. Rambi bunyi ada nggak? Ada. Rambi bunyi ya. Ini. Patrang. Ada. Wih, Kaliwates. Wih. Kaliwates apa lagi nih ya? Arjasa. Gak ada. Kalisa. Sumber Jambe, apa namanya itu? Oh, berarti lebih banyak yang kota ya. Kota. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita masuk ke sesi acara kita atau materi inti, coba angkat tangannya dulu ya. Di sini datang memang untuk belajar. Ya udah. Ayo. Belajar semua. Tidak angkat tangan ngapain datang ke sini lagi terus? Disuruh karena undangan. Ayo. Belajar beneran ya? Oke. Terus mana catatannya kalau mau belajar? Oh ada. Oh iya. Saya mau periksa catatannya sebentar soalnya. Iya siap. Yang catatannya paling lengkap nanti saya kasih hadiah kelas bisnis gratis di kelas bisnisnya kita. Biar lebih naik kelas lagi. Istimewa. Oke. Ya teman-teman, apa ya? Saya merasa panggilnya ibu padahal kayak masih muda semua. Saya nggak sopan kalau panggil ibu apa ini. Mbak. Iya. Mbak, Mas, Mbak. Apapun itu ya. Kakak aja. Harus rajin-rajin mencatat. Karena pun kalau kita itu mencatat hanya separuh sebenarnya. Nanti itu ilmu berdampak ke kita ya. Itu 25% ketika didengar, 50% ketika dicatat. Jadi teman-teman, kakak-kakak ini kalau mencatat itu baru separuhnya loh, hati-hati. 75% ketika dilakukan. Dan 100% ketika kita ajarkan kepada orang lain. Oke, ada HP-nya semua kan? Iya, ada HP-nya kan? Ada, ini semua mau go digital kan? Serius mau go digital beneran kan? Yeah. Oke, nyalakan kamera HP-nya, aktifkan tombol rekam sekarang sehingga ibu melihat merekam muka ibu sendiri. Tahun depan, katakan tahun depan. Bisnis saya 10 kali tumbuh lebih baik. Amin. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan stop dan simpan video itu sebagai bukti bahwa suatu hari kelak kita bukan orang yang hanya berjanji, tapi kita ada dokumen janji. Nah, bilang itu nanti. Ayo kita bahas apa yang menjadi rumus sukses semua UMKM dunia. Ya. Bahkan Surabaya 45 masih berstatus UMKM sekarang. Ya, semua bisnis yang menjadi bisnis besar sekarang, ya, yang brand yang sudah nasional, ya, semua berangkat dari UMKM, ya, seperti itu. Ayo, mana tadi narasumber Omi? Mic-nya, tolong dijawab dengan cerdas. Apa kebanyakan UMKM? Usaha kecil, mikro dan menengah. UMKM. Usaha mikro, kecil, menengah. UMKM, Oke, usaha mikro kecil menengah ke atas. Salah. UMKM artinya usaha mikro ke arah miliaran. Tepuk tangan dulu.
sebaiknya 50% marketing keuntungannya sebaiknya supaya ada nafas marketingnya. Karena marketing itu biasanya di 10%. Next, karena saya sudah ditegur. Tiga sekali. Kalau kita belum masuk materi inti loh, digitalisasi. Iya. Iya, tanggal 18. Oke, Mas Adil. Wajib. Kalau nggak datang saya teror, Mas. Pengguna internet di Indonesia ada 213 juta alias 77% alias minus 3%. Bisnis kakak-kakak mengandalkan orang jauh atau produk misal skincare kan bisa dijual kemana-mana tuh jauh atau apapun dan rata-rata di sini kayaknya seperti itu. Pakai TikTok. Terus yang lain diapain? Tetap dipakai tapi gak usah fokus gitu. Kita harus fokus. Jadi kalau misal jasa pakai ini, produk pakai ini, beda. Karena kalau jasa nggak mungkin orang nyetak di sini, orangnya di Jakarta kan nggak mungkin. Tapi kalau orang beli skincare kan bisa aja di Jakarta pakai ini. Karena algoritma mereka berbeda. Kalau ini algoritmanya by geografis, kalau ini by minat. Jadi biasanya ini akan mencar-mencar. Jadi jangan heran kalau TikTok kita rata-rata followersnya orang jauh. Karena memang algoritmanya dia random. Next. Ini salah satu yang saya bilang tadi. Sudah 14.000 pengikutnya dan YouTube-nya sekarang sudah 20.000 dia dapat duit dari YouTube juga, Masya Allah. Cuman pertama dia makan durian, buka durian, macet durian, jatuh pohon durian. Orang saya tuh berpikir balik bikin konten. Kira gitu ya. Jadi bikin konten aja dulu. Jadi intinya bikin konten dan fokus mau pakai platform apa. Nanti kan kita bisa lanjut ditanya jawab. Next. Untuk teman-teman yang mungkin kurang puas dari pemaparan saya di sini, yang punya Instagram atau anak-anaknya punya Instagram, boleh di follow saya atau boleh di japri saya. Saya akan sebutkan nomor saya WhatsApp 039 08239 itu nomor saya. Biar saya kasih masuk nanti langsung ke grup Branders. 08239. Saya suka menyebutkan di sesi ini 3333 sama 4 kali 3-nya. Terus 707. Iya. Pokoknya ada lah pasti di sini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terjawab di sini langsung DM aja, ya. Terus yang mau ikut kelas tadi silakan follow ini. Ini kelas kita. Good trainer. Oke. Ini nomor WA ngapain saya sebut tadi ya? Ada di sini. Namanya juga udah tua. Ini nomor saya namanya. Aduh, saya kurang briefing kayaknya ini. Oke. Next. Terima kasih. Sampai jumpa di Indonesia Mas 2045. Amin. Kita tes lagi suaranya. Apa tadi? UMKM-nya. UMKM. Ayo, lepas. UMKM. Tepuk tangan untuk dia semua. Luar biasa sekali. Memang di beberapa momen ada UMKM setuju ya kalau pelatihan ini adalah momen yang paling luar biasa dan paling banyak. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi yang tadi mungkin ada sekitar tersisa 5 menit. Satu pertanyaan ya yang bisa mewakili mungkin boleh kepada Mas Samsul dan boleh kepada perwakilan dari Mbak Omi dari Otoritas Jasa Keuangan juga boleh. Satu pertanyaan sambil menunggu kita tutup acara sebelum ada maghrib. Monggo. Atau mungkin sudah sangat paham. Oh iya silakan Ibu. Langsung saja dan mau singkat saja Ibu ya. Sebutkan nama kemudian pertanyaannya Ibu. Ya silakan. Ada siapa? Belum. Ya monggo. Satu feedback mungkin terkait dengan motivasi yang sudah diberikan tadi yang luar biasa atau tentang kebingungan terkait dengan produk jasa keuangan. Ya silakan nama dan juga pertanyaannya Ibu. Singkat ya Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka. Saya mau menanyakan ke Mas Samsul produk yang lainnya untuk memasarkannya. Oke, terima kasih Ibu Rizka. Langsung jadi tipsnya Mas Samsul. Oke. Yang lain ingat ya, banyak orang salah kaprah dengan kalimat atau makna fokus. Banyak orang salah. Fokus itu hati-hati, bukan berarti melupakan yang lain. Bukan. Tapi lebih memprioritaskan apa yang kita mau fokuskan. Itu namanya. Terus tinggal dilihat lagi nih, apakah marginnya gede? Kalau marginnya gede, cuekin. Kalau marginnya tebal, berarti kita mau butuh budget marketing gitu untuk push lagi. Siapa tahu dia bisa menjadi produk masa depan. Dan lihat riset pasarnya besar apa enggak. Cara riset paling gampang adalah lihat kompetitor.
Victor, ada nggak orang main di situ? Kalau nggak ada nggak usah dulu lah, gitu. Dan kita selalu harus berangkat dari pasar, bukan dari produk. Pasar dulu, ya, dari pasar dulu. Jadi pasarnya ada, baru kita bikin produk yang sesuai dari pasar itu. Jadi jangan hanya membuat produk yang sesuai dari apa yang kita suka. Kita suka, marketnya suka, mau apa? Mau paksa market, nggak bisa. Gitu. Jadi harus berangkat dari market. Tadi jawabannya udah jelas ya. Kalau marginnya atau ini profitnya besar, pertahankan dulu. Tapi cuma kasih 20% waktu perhatian. Misal buka satu hari ada 10 jam untuk bekerja, hanya 2 jam untuk bikin itu produk. Hanya 2 jam aja. Itu pun hanya yang marginnya besar. Margin besar di atas apa? Di atas 15%. 15 sampai 50%. Bahkan bisa 100% kalau biasanya F&B begitu. Cukup menjawab? Cukup jelas ya Bu ya, luar biasa sekali. Mas Samsul, ini memang sengaja momen ini dibuat agar banyak lagi yang penasaran agar apa? Saya promosikan loh ini ya. Mas Samsul dari undang lagi nanti ketika ada pelatihan KM. Juga agar acara tanggal 18 nanti banyak peminatnya. Dan saya dekat sama anak muda. Oke, itu menjawab ya Bu ya. Oke. Terima kasih ya Mas Samsul. Ada tambahan mungkin? Enggak ada, kecuali saya yang tadi saya bilang teman-teman ya, jadi video-video yang tadi yang kita bikin tolong disimpan ya. Karena yang saya lihat sekarang satu kok masalahnya UMKM Indonesia, kenapa terlalu besar yang tidak sukses 96% ya. Indonesia butuh 3.000 kali lebih banyak dari jumlah pengusaha besar yang ada saat ini di Indonesia ya. Ayo kita buktikan bahwa semua UMKM yang ada di kelas ini akan menjadi korporasi di beberapa tahun ke depan. Bisa, pasti bisa, tergantung MPH plusnya. Apa itu? Oke. Kendala UMKM seperti kami ini kan UMKM-nya kecil, masih kecil ya Mas ya. Membikin produk sendiri, terus jual sendiri, jual sendiri, masarkan sendiri. Itu kendalanya yang kami sekarang. Insya Allah akan terjawab di Good Traders. Siap, saya nunggu. Ini adalah calon-calon miliarder seperti yang oke, susah dia buat kita semua dan maaf keterbatasan waktu. Dan yakinlah bahwa ini bukan pertemuan terakhir ya Mas ya. Nanti akan ada pertemuan berikutnya dan semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Terima sekali lagi dong buat kami sebenarnya yang luar biasa sekali. Dan nantinya saya juga mandi mewakili bintang tamu saya ada Mbak Omi dari OJK dan Mas Samsul Bahri dari Surabaya Martimah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada ketidaksempurnaan, itu adalah kembali lagi ke saya pribadi dan ketika ada kesempurnaan kita hanya lakunya meskipun dia. Begitu saya tidak mohon pamit. Enak, situasinya kayaknya sekarang sama ya. Sekali lagi. Sama apapun kita bersama-sama berikhtiar untuk lebih baik. Saya kira itu saja yang bisa saya titipkan untuk panjenengan. Tolong saling mendoakan. Amin. Mudah-mudahan pertemuan dan kebersamaan ini diridhai oleh Allah Subhanahu Amin. wa taala. Al-Fatihah. Apabila ada kesalahan, habis ini sudah tidak ada kegiatan, yang mau sholat bisa sholat di hotel ini di bawah, atau yang mau langsung pulang monggo silakan dan hati-hati di jalan. Mohon Pak Jenderal sudah pesan titip salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.